Ya. Jadi gimana teh pertama kali datang ke Hidden Valley Hills, apa pendapatnya atau first impressionnya? First impression masuk ke Hidden Valley Hills ini yang pertama puas banget ya, karena kita tuh bisa melihat banyak banget pemandangan dari atas gitu. Kita kelihatan semuanya hijau-hijau. Apalagi untuk kalian ya yang mata yang minus-minus itu kan melihat hijau-hijau itu adalah salah satu terapi kan untuk mata. Nah ini tuh bagus banget bisa dilihat ya. Apalagi kita itu tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan ataupun fasilitas yang ada aja. Kita juga bisa disuguhkan dengan sejarah-sejarah yang ada. Jadi kita juga nambah ilmu pengetahuan gitu. Iya. Dan worth it untuk 35.000 datang ke sini. Terbayarkan ya? Iya benar, terbayarkan banget. Sepuasnya keliling-keliling. Apalagi kalau mau prewed-prewed bisa. Mantap, pokoknya recommended untuk pemirsa Pro TV. Bro, 36,4 36,8 tiketnya kan? Oh iya boleh. Nah, tiketnya 35.000 per orang. Oh iya. Ini kalau boleh tahu Pak, ini weekday dan weekend sama 35.000 tiketnya. Hari biasa dan hari libur sama? Sama aja. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwakarta TV. Kali ini saya Raffi Suguma dengan Saya Salva Aziza. Lagi di mana sih Bin itu ya? baik pemirsa Purwakarta TV, kali ini kita sedang berada di Hidden Valley Hills, salah satu wisata yang paling diminati di Kabupaten Purwakarta, khususnya para pemburu senja atau anak-anak indie. Di sini sangat cocok tempatnya pemirsa. Dan kali ini saya bersama Teh Salva akan langsung masuk Explore ke dalam. ya, akan langsung explore ke dalam Hidden Valley Hills. Untuk itu mari ikuti kita jalan-jalan. Cekidot. Bagus ya Teh? Iya bagus banget tapi lihat deh, apalagi kalau sore-sore, apalagi buat foto-foto yang estetik-estetik gitu kan. Keren Di gitu situ ya kan? Keren banget. Instagramable ya kan? Iya. Anak-anak indie, anak-anak senja nih Udah cocok banget. cocok banget. Nongki-nongki Iya. sore-sore. Rame juga ya Teh? Iya nih ramai juga ya di sini ternyata. Ya baik pemirsa, ini kita sedang berada di apa namanya ini ya, resortnya Hidden Valley Hills, tempat di mana di sini juga disediakan penginapan bagi pemirsa Purwakarta yang ingin menginap sekaligus menikmati senja ataupun hanya mengunjungi dan sambil berenang bisa. Foto-foto? Ya, foto-foto, pokoknya cocok sekali pemirsa. Dan kita akan langsung ke bawah untuk cekidot lebih lengkapnya Hidden Valley Hills. Jadi pemirsa Purwakarta TV, kali ini saya bersama Teh Salva sedang berada di kolam renang Hidden Valley Hills, betul ya Teh Salva? Iya. Oh iya, FYI-nya, jadi tiket masuk yang tadi itu belum include sama
renang lah. Jadi kalau misalnya kita mau renang lagi, kita bayar lagi. Mau itu dewasa atau anak-anak. Ya, dewasanya seharga 25.000 dan anak-anaknya 15.000. seharga 15.000. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke tempat yang paling Favorit utama, ya favorit spot di Hidden Hidden Valley Valley Hills. Hills. Ini. Renang di sini itu layaknya kita renang di negeri atas awan. Soalnya ini berada di ketinggian kurang lebih 362. 362 meter dari dasar permukaan laut. Jadi ini sangat cocok yang ingin berenang santai-santai sambil menikmati sunset. Pemandangan. Ya, dan pemandangan dengan latar Gunung Parang, Gunung Lembu, Gunung Bohok dan Gunung Cupu serta pemandangan view lainnya. Tahu nggak sih teh, kan ini katanya ada unsur sejarahnya ya, dimulai dari zaman prasejarah kemudian masuk zaman kerajaan. Ini kuat sekali kaitannya sama sejarah. Apa sih, Vi? Kaitannya sama sejarah? Ya, Oh jadi- iya, Tugu ini apa? Nah, kalau menurut sumber yang saya dapat, tugu ini adalah tugu peninggalan zaman kolonial Belanda pada tahun, di situ tercantum 1898 Masehi, dan di situ diceritakan ada mitos bahwasannya desa yang disebut Desa Cianting di sini itu karena tempat jatuhnya anting-anting para dewa pada zaman terdahulu yang jatuh di lembah di sini. Oh, Mbak ini. Ya, lembah ini, dan disebut makanya Desa Cianting. Dan tugu ini ditemukan pada tahun 2014. 2014 dan wisata ini mulai dibuat oleh pendirinya pada saat itu. Ya, dan tugu ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun berapa teh? 2014. 2014 menurut sumber yang saya dapat, yang juga pendiri dari wisata Hidden Valley Hills. Untuk itu kita akan langsung masuk ke 7 pilar legenda purba yang menjadi tempat favorit para. Untuk foto-foto. Nah, Nah, ini di Instagramable banget nih buat orang-orang yang suka foto-foto. untuk itu Yuk, mari ikuti ke kita bawah. berdua. Nah, di tugu ini pemirsa terdapat cerita, cuplikan cerita mitos pada zaman prasejarah mengenai Gunung Cupu, kemudian lembah ini atau Hidden Valleys ini, dan kaitannya dengan kerajaan-kerajaan zaman purba. Oh iya, tugu ini tuh tahu nggak sih, Vi, dibangun tingginya itu sama dengan Gunung Cupu atau sekitar 362 mdpl. Berarti Gunung Cupu sama tempat ini Tingginya tingginya sama. sama pemirsa. Baik, kita akan lanjut ke bawah. Jadi pemirsa, menurut sumber yang kami dapat, cuplikan sekilas dari sini mengenai Hidden Valley Hills, sejarah dan legenda tanah Pasundan, ada kaitan eratnya dengan pupuhu tanah Sunda, yaitu Prabu Siliwangi, kemudian Raja Purnawarman, kemudian ada Raja Tarumanegara yang pencetus nama Sunda pertama kali tahun 397 Masehi. Ini pokoknya kaitannya erat sekali, mengental sekali dengan sejarah, apalagi khususnya dengan sejarah Sunda. Oh iya, Vi. Menurut Raffi, kerajaan Hindu pertama itu apa? Tarumanegara. Salah.
Kebanyakan orang biasanya jawab kalau nggak tahu Kutai. rumah negara itu Kutai. Iya. Nah, sebenarnya kerajaan Hindu pertama itu adalah Salakanegara. Kutai itu kan dibangun sekitar tahun 300 Masehi, sedangkan Salakanegara itu tahun 100 Vi. Jadi bukan Kutai. Nah, berkaitan erat juga dengan Hidden Valley ini gitu. Kenapa? Karena tahu gak, di depan Hidden Valley Hills ini adalah kerajaan Sunda. Kalau misalnya di sebelah timurnya ada kerajaan Galuh Purba gitu dulunya. Berarti kaitannya erat sekali dengan sejarah, khusus Iya. sejarah di Indonesia. Jadi Gunung Bongkok, Gunung Lembu, Gunung Parang, Gunung Cupu, serta Sungai Citarum merupakan batas nyata kerajaan Sunda dan Galuh Purba. Baik, kita lanjut ke 7 pilar legenda pemirsa. Ini tuh patung apa sih, Pi? Jadi ini tuh patung raja-raja yang pernah memimpin 7 kerajaan yang disebutkan dalam sejarah. Ada Berarti maksud dari 7 pilar itu melambangkan 7 kerajaan yang ada di Iya, Indonesia? 7 kerajaan ya. Ada kerajaan Majapahit, kemudian Tarumanegara, Pasundan, dan lain sebagainya. Dan di sini di hadapan kita ada jejak manusia purba. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sejarah atau mitos tentang Gunung Cupu, kemudian ada mitos dengan Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Lembu, itu masih kaitannya erat dengan jejak kaki purba yang ada di sini. Dan di sini juga ada cuplikan kisah sedikit Sangkuriang. kisah Sangkuriang yang ditulis oleh Chandrawinata pada tahun 2018. Lanjut kita ke 7 pilar. Tanggung jawab Paruni anjing. Oh kumaha kamu cenah teu pamitan cenah. Can beres gitu cenah. Nah, berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Tosalva tentang apa tadi teh? Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama Hindu di pertama Indonesia. atau kerajaan Hindu purba. Dan di sini sudah dijelaskan berdiri pada tahun 1130 sampai 352. Masehi. Dan rajanya adalah Dewa Warman versi India. Dan kita lanjut ke pilar yang kedua, yaitu Galuh Purba. Yang tadi kerajaan Galuh Purba yang berbatasan dengan Gunung Parang, Sungai Citarum, Jatiluhur, dan lain sebagainya. Dan masuk ke yang ketiga, yaitu kerajaan Sunda Galuh. Sunda Galuh yang pada tahun 669 sampai 1579 Masehi. Dan di sini juga tercantum raja-rajanya yang pernah memimpin kerajaan tersebut. Lanjut ke Mataram kuno pada abad 8 sampai 10. Ini jadi pilar ini mempunyai makna secara tersirat dari 7 kerajaan yang tadi sudah disebutkan. Dan kita masuk ke kerajaan yang ke-5, yaitu kerajaan Singasari. Dan ada salah satu tokoh yang tidak asing didengar oleh kita semua, yaitu Ken Arok, yang merupakan salah satu raja. Yang pertama, kerajaan Singasari pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kita lanjut ke kerajaan Majapahit. Itu kerajaan yang sudah sangat terkenal dan familiar di telinga kita. Itu kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 sampai 1518 Masehi. Itu kerajaan Majapahit. Dan masuk kerajaan terakhir, yaitu kerajaannya Pajajaran. orang Sunda, Nyunda pisan,
yaitu Kerajaan Pajajaran yang berdiri pada tahun 1482 sampai 1579 Masehi. Dan raja pertama atau patih pertama Kerajaan Pajajaran tidak asing di telinga kita dan sudah merupakan salah satu nama tempat wisata yang terkenal hingga mancanegara hingga kancah internasional, yaitu Sri Baduga Maharaja Siliwangi yang merupakan di Purwakarta tempat wisata air mancur terbesar se-Asia Tenggara. Kita masuk ke patung atau tokoh kerajaan. Ini patung yang kelima. Ya, patung kelima. Ya, kita masuk ke patung yang kelima. Ada Prabu Siliwangi Pada tahun 1482 Masehi. Replikanya ini ya pemirsa dari Prabu Siliwangi. Dan yang keenam ada Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi. Ini pokoknya kaitannya erat dengan sejarah ya, bagi pemirsa yang menyukai sejarah kemudian ingin mengulik mengenai sejarah Sunda khususnya ya, yang ada di Purwakarta bisa datang ke sini. Dan yang terakhir ada Majapahit, bukan Gajah Mada. Gajah Mada Gajah pada Mada. tahun 1336 Masehi. Masehi. Tulisannya sudah tidak pudar, dan ini merupakan tokoh terakhir dari 7 tokoh yang ada di tempat ini. 7 pilar ini. Baik, kita akan lanjut keliling-keliling mengenai Hidden Valley. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ya, jadi pemirsa Purwakarta TV, kita sedang menikmati sunset di Hidden Valley Hills yang ketinggiannya kurang lebih 362 meter dari dasar permukaan laut. Dan ini cocok sekali bagi pemirsa Purwakarta TV yang sudah 4 bulan kurang lebih berdiam diri, mengurung diri di dalam rumah. Dan ini tempat yang sangat recommended sekali untuk pemirsa Purwakarta TV dalam menghadapi new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Tapi kita harus tetap mematuhi protokol pemerintah dan anjuran yang sudah ditetapkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ini tempatnya recommended banget ya Teh? Iya, foto-foto